Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kembali lagi ya ke Iya Bu. video yang selanjutnya. Nah, video kedua ini adalah tentang Ibu akan menjelaskan mengenai sedikit materi tentang POIP. Jadi pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai POIP. Nah, apa itu POIP? Ya, di sini sudah Ibu berikan ya materinya di Edmodo. Silakan kalian baca materinya, kemudian kalian pelajari, kalian pahami. Nah, sedikit penjelasan bahwa POIP itu ya merupakan akronim. Kalian tahu akronim? Akronim itu adalah kependekan dari Voice over Internet Protocol. Yang mana POIP ini adalah sebuah sistem, sebuah telekomunikasi yang menghubungkan suara dari jarak jauh menggunakan fasilitas internet. Nah, kenapa namanya internet protokol? Karena jaringan ini berbasis IP ya gitu, berbasis internet protokol menggunakan jaringan IP gitu. Jadi ketika kalian akan berkomunikasi, misalnya contohnya dari jarak jauh kalian mau mengobrol misalnya dari satu kota ke kota lain gitu. Nah, kalian bisa menggunakan fasilitas POIP ini gitu. Nah, pada awalnya POIP itu hanya jaringannya hanya tercakup pada jaringan lokal saja gitu, lokal area network saja, dan itu kebanyakan masih digunakan di perkantoran. Kemudian sistemnya pun, alatnya pun itu menggunakan seperti media telepon ya, PABX namanya, telepon konvensional yang dihubungkan menggunakan satu port jaringan gitu. Jadi kalian akan menggunakan satu perangkat dengan perangkat yang lain itu hanya dengan menggunakan satu port saja. Tetapi saat ini POIP itu berkembang sangat cepat gitu ya, dan sudah difasilitasi internet. Jadi cakupannya bukan hanya lokal tetapi juga bisa sampai mendunia gitu ya jaringannya, seperti itu. Jadi boleh silakan kalian baca gitu ya, ini istilahnya sebagai internet telepon ya gitu. Jadi dia cara kerjanya akan merubah suara yang dihasilkan oleh speaker kemudian dikirimkan melalui media transmisi, dan juga nanti akan sampai kepada si penerima berupa data digital yang nantinya akan diubah lagi menjadi data suara gitu. Jadi ketika kalian akan mengirimkan data suara, maka yang dihasilkan oleh si penerima pun data suara, seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa implementasi dari POIP ya, ada MGC, MGCP, SIP, RTP dan lain sebagainya. Kemudian ini POIP juga bekerja pada protokol H323 ya. H323 itu menggunakan protokol traffic jarak jauh, seperti itu. Jadi ketika kalian akan berhubungan atau berkomunikasi jarak jauh, protokol yang digunakan itu adalah H323. Nah, kemudian fungsi dari POIP itu adalah sebagai media percakapan ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan, media percakapan suara jarak jauh ya, dengan memanfaatkan jaringan internet. Nah, dengan media internet juga ya, biaya percakapan menjadi lebih diminimalisir, lebih hemat biaya. Nah, kebayang kalau misalnya di jaringan yang lain menggunakan telepon konvensional itu biasanya lebih mahal, karena zaman dulu kan kita berbasisnya abodemen dan juga menggunakan pulsa biasanya ya. Tapi kalau sekarang sudah ada sambungan internet, jadi sudah bisa kita sambungannya bisa jarak jauh ya antar negara, dan juga kita bisa meminimalisir biaya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh dari sistem POIP ya. Ada di sini ada namanya Finger, Viber, kemudian Skype, WeChat ya, dan yang paling populer sekarang yang digunakan itu WhatsApp. Apa Bu? WhatsApp. Ya. Itu. Ibu kalau itu skipe apa Bu skipe? Ya, ini Skype ini adalah sebuah media untuk bisa kalian seperti video call lagi. Nah, video gitu. callnya itu PC-an gitu Bu? PC-an gitu. Jadi hanya terbatas pada satu orang ke satu orang. Nah, kalau misalnya sekarang aplikasi WhatsApp itu dia juga bisa video call, tapi sekarang bisa ngegroup gitu Bu ya, ngegroup, jadi terbelah menjadi 4 sisi, kayak 4 kotak-kotak. Kalau Nimbus itu apa Bu? Nimbus mana? Itu yang Nimbus yang hijau kuning apa sama, itu dah? Ini sama, cuma
ini tuh aplikasinya yang ada pada zaman dulu. Aduh, Nah, lampau gitu ya, pasten, Bu. Aplikasi nah ini juga sama Viber ya. Ini juga dia fungsinya untuk telepon suara. Nah, kalau ini WeChat dia bisa ngechat sambil ada suara voice note-nya gitu. Nah, terus yang pada zaman dulu pas VoIP itu pertama kali diluncurkan, itu yang paling terkenal adalah Skype dan juga Ekiga. Terus ada yang namanya juga Windows Net Meeting. Nah, itu adalah salah satu dari contoh VoIP ya, penggunaan VoIP. Oke. Nah, ini cara kerjanya boleh kalian baca ya seperti ini. Dulu menggunakan telepon konvensional. Oke. Nanti kita skip dulu videonya gitu ya. Nanti boleh kalian lihat di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.